Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tugas ini dibuat oleh saya sendiri, bernama Komarudin, CGP Angkatan 7, BBGP Provinsi Jawa Barat, pada Senin 29 Mei 2023. Instruksi tugas mandiri saya adalah pertama, meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Kedua, membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Ketiga, membuat sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan yang akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya. Keempat, menceritakan konstruksi kembali, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Kelima, membuat kesimpulan dan refleksi disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas saya. Contoh, media yang dapat dibuat adalah artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, presentasi, infografis, artikel dalam blog, dan lainnya. Keenam, mengunggah media informasi yang telah dibuat ke Google Drive atau YouTube saya dan mengklik bagikan atau share agar bisa diakses oleh fasilitator. Kemudian, kirimkan tautan media yang telah diunggah tadi di dalam kolom online teks atau teks daring yang telah disediakan. Pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi tugas saya. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, tujuan dari pembelajaran khusus pada tugas saya kali ini, saya harus mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama sebagai bagian dari tugas saya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bermula, ketika di kelas, awalnya saya memandang murid adalah sebagai objek yang bekerja sebagai penerima transfer ilmu pendidikan saja. Namun nyatanya, pendapat dan pemahaman saya itu sangatlah salah. Setelah saya mengikuti dan menyimak materi dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, bahwa pertama, murid adalah ibarat sebuah benih persemaian, di mana baik dan buruk bergantung kepada pendidik. Ibarat seorang petani, bagaimana memperlakukan benih tersebut
hingga menjadi tumbuh subur dan berguna, dan jangan menjadikan benih padi berharap tumbuh jagung atau sebaliknya, karena pada hakikatnya benih padi hanya akan tumbuh menjadi pohon padi, tidak bisa menjadi pohon jagung. Artinya, guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang kedua, ketika pembelajaran di kelas, terkadang saya lebih konvensional. Namun, setelah pembelajaran modul 1 ini, ternyata di dalam kelas itu, guru harus memiliki banyak metode dan senantiasa meningkatkan skill SDM dalam mengajar agar suasana belajar menjadi hidup dan menyenangkan. Murid tidak ada rasa takut dalam belajar, murid juga diarahkan untuk menemukan dan menyelesaikan pemecahan masalah tugasnya sendiri dengan pengalaman belajar yang empiris. Maksudnya, murid bisa mendapat pengalaman pendidikan dari percobaan-percobaan yang telah dilakukannya di sekolah. Menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Modul 1.1 memberikan banyak pemahaman yang sebelumnya saya tidak tahu, sehingga merubah pemikiran saya seperti bagaimana cara memandang murid yang sebenarnya, bahwa kodrat murid adalah memang bawaan lahir dan tidak boleh dipaksakan atau disamakan murid satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya murid memiliki bawaan lahiriahnya sendiri-sendiri. Berikutnya, saya harus berperan sebagai pembimbing ulung yang dapat memahami hakikat setiap murid dengan karakternya masing-masing dalam belajar. Dan yang ketiga, saya harus mampu menuntun dan mengarahkan murid dengan luas dan sabar, karena murid memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang lambat, cepat, dan bahkan ada yang biasa-biasa saja. Untuk menyelesaikan pertanyaan pada tugas yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Herni SPDMA, selaku instruktur CGP Angkatan 8, ada pesan kunci Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata, dari pesan kunci tersebut, saya bisa menyimpulkan, saya harus melakukan sesuatu di kelas agar pembelajaran menjadi lebih baik dan bisa mencerminkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yaitu, pertama, saya dan murid harus berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, murid dan saya harus merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being atau kesejahteraan murid yang tinggi dari pengalaman belajarnya di sekolah. Demikian pemaparan tugas saya kali ini tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mengenai koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Ingat, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Itulah pesan Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.